Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada materi tentang pengantar bisnis ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang international trade. Jadi bagaimana perdagangan internasional sekarang sudah memasuki era globalisasi sekarang ini. Jadi perdagangan tidak hanya terbatas pada wilayah, tetapi juga terbatas pada dunia. Dan sekarang kita pada masa di mana dunia tanpa batas. Jadi intinya bahwa perdagangan itu bisa meliputi berbagai macam dunia, di belahan dunia manapun. Kalau kita memang mau untuk bisnis di era sekarang ini, era global, memang terbuka lebar ya kesempatan untuk berbisnis di belahan dunia manapun. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Saya share screen dulu. Oke, jadi kompeten in global marketplace. Jadi kalau kita lihat dari judulnya, seperti yang tadi saya bilang bahwa saat ini ya marketplace untuk perdagangan ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sudah meliputi ranah mancanegara yang kemudian kita sebut sebagai global marketplace. Nah, bagaimana kita menghadapi global marketplace ini? Nah, tentunya ini akan menjadi hal yang penting ya, karena ke depan mungkin lagi bahwa global ini semakin mengglobal lagi sehingga ada kesempatan-kesempatan untuk untuk menjalankan bisnis secara internasional itu terbuka, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar ya, tetapi juga perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang trade between nation, artinya bahwa ada perdagangan antar dua negara. Nah, yang paling sederhana itu adalah ekspor impor. Ya, sekarang semua sudah terbuka dengan adanya teknologi informasi ya. Jadi, misalkan kita beli produk dari luar negeri, semuanya bisa masuk ke dengan mudah bisa masuk ke Indonesia, dan di luar negeri pun kalau mau pesan barang dari Indonesia pun juga cepat ya. Nah, trade antara dua negara ini ya, perdagangan antara dua negara ini memang saat ini benar-benar di-up ya oleh masing-masing pemerintah, bukan saja Indonesia yang menggerakkan bagaimana kita melakukan ekspor gitu ya, tetapi juga di berbagai macam negara. Jadi intinya kalau ada ekspor dan impor atau ada barang dari luar masuk ke Indonesia atau barang Indonesia masuk ke luar negeri, disitulah kemudian terjadi yang namanya balance of trade. Jadi perdagangan itu balance, dari sana sekian, dari luar negeri ya, maksudnya dari luar negeri sekian, dari Indonesia sekian, maka yang baik adalah ada balance of trade ya. Nah, nanti kita bahas juga, saya pengen tahu juga komentar Anda tentang bagaimana balance of trade di Indonesia. Kemudian ada ketika balance trade terjadi atau keseimbangan antara barang yang keluar dan barang yang masuk gitu ya. Kemudian ada balance payment. Nah, kalau perdagangan ini balance antar dua negara, maka pembayaran pun juga akan balance. Pembayaran pun juga akan lebih seimbang ya antara satu negara dengan negara yang lain. Dan kemudian adalah changes of value of currencies. Jadi nilai mata uang ini juga akan seimbang, akan balance gitu kan. Tidak yang satu sangat mahal bagi negara yang lain dan lain sebagainya. Sehingga currencies-nya ini atau nilai tukarnya itu juga akan mengalami keseimbangan. Nilai tukarnya nggak merosot jauh atau naik secara drastis gitu ya. Karena ketika naik atau turun secara drastis itu otomatis akan berhubungan dengan banyak negara. Nah, ini yang terjadi. Jadi kenapa pentingnya daripada trade between nation ini adalah adanya ini tadi, balance dari berbagai macam proses ekspor dan impor. Nah, kemudian bisnis dan globalisasi. Nah, bisnis sekarang ini mengarah kepada globalisasi. Jadi akibat trade tadi, ini bisnis ini masuk ke
era globalisasi. Di sini ada isu ya, ada isu yang harus kita pertahankan ya, atau harus kita bahas nih. Yang pertama adalah national trade. Kalau kita sudah berbicara mengenai bagaimana bisnis global, kita harus tahu dulu dong Indonesia. Misalkan kita di Indonesia ya, di Indonesia ini national trade-nya bagaimana? Apakah sudah bagus atau tidak, gitu kan? Kalau tidak, tentunya juga akan menjadi permasalahan ya, gitu kan? Kalau national trade-nya sudah bagus, sudah berlimpah misalkan di nasional, mungkin bisa kita ekspor. Tapi kalau di dalam negeri aja kurang, kenapa kita ekspor gitu kan? Jadi national trade ini juga menjadi masalah yang penting. Kemudian competitive advantage. Ketika globalisasi bisnis gitu ya, kita akan bersaing dengan produk dari negara-negara mana saja. Ya, dari berbagai macam negara produk itu ada. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah competitive advantage dari barang milik bangsa kita misalkan. Seperti apa? Apakah kualitasnya bagus? Apakah modelnya juga bagus? Apakah quality-nya bagus? Semua ini akan dipertanyakan ketika kita ke global bisnis atau ke bisnis yang mengglobal dunia. Kemudian free trade. Ada beberapa free trade ya, nanti kita bahas juga. Ada beberapa free trade yang intinya adalah memberikan keleluasan sebenarnya kalau kita punya peluang gitu ya, peluang untuk berbisnis secara global. Tinggal kembali lagi competitive advantage produk kita itu seperti apa. Kalau kompetitifnya bagus, maka itu akan diterima oleh masyarakat dunia. Tetapi kalau tidak bagus, lah inilah yang menjadi permasalahan. Jadi kita sebagai orang Indonesia ya harus berhati-hati di sini ya untuk meningkatkan kualitas produk sehingga produk kita itu disukai oleh masyarakat dunia, sehingga kita bisa peluang untuk bisnis secara global. Nah, ada barrier atau apa ya halangan gitu ya untuk masuk ke international trade ya, untuk global trade. Yang pertama adalah national barrier atau language atau bahasa atau culture. Nah ini natural, ya nggak bisa. Misalkan kita mau ke Arab ya, masuk ke Arab, ya kita harus paham dong bagaimana language sana atau bahasa sana, culture di sana seperti apa. Sehingga ketika kita masuk ke negara mereka, itu kita tahu gitu ya, negara mereka membutuhkan apa. Nah, kemudian bentar, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat jadi natural ini tadi ya, naturalnya seperti itu. Kemudian ada tarif barrier, ada non tarif barrier, ada tax, ada embargo dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita bahas juga. Kemudian ada future global trade ya. Jadi ke depan itu seperti apa sih globalnya? Yang pasti adalah globalnya adalah anti dumping. Ada jadi dumping ya. Jadi bagaimana membuat produk ini bagaimana suatu negara itu melindungi produk yang ada di dalam negeri. Nah, ini yang namanya anti dumping ya. Jadi beberapa negara sudah menjalankan itu, yang paling sukses menjalankan adalah Jepang ya. Jadi barang produk dari luar itu pasti lebih lebih tinggi daripada produk di Jepang. Nah, itu juga bagus itu ya. Nah, ke depan ini global trade ini anti dumping law. Jadi ada hukum yang menegaskan anti dumping. Kalau ada dumping, maka penjualan antar dua negara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada trade negotiation, ada the World Bank atau International Monetary Fund yang akan membiayai atau paling tidak menjadi media untuk proses transaksi keuangan dari berbagai macam negara. Nah, kemudian kalau selama ini ya
sudah ada beberapa international trade community ya. Ada North American Free Trade Agreement, ada Central America Free Trade Agreement, ada the European Union, ada Asia Free Trade ya AFTA yang kita masuk, Indonesia ikut di sini. Nah, beberapa international trade ini mereka berdiskusi bagaimana membuat jalannya trade antara dua negara atau perdagangan antar dua negara ini bisa lancar gitu ya. Salah satunya tadi anti dumping, kemudian aturan-aturannya dan lain sebagainya, di mana intinya gini, yang menghambat daripada perdagangan antar negara itu coba untuk diminimalisasi oleh international trade community. Nah, kita bisa masuk ke global marketplace itu dengan cara apa sih sebenarnya? Tadi sudah kita jelaskan di awal, ada ekspor impor ya. Jadi ya ada exporting, ada lisensi, ada franchise gitu ya. Ada kontrak manufaktur, ada joint venture, ada direct foreign investment ya. Ini adalah beberapa participating perusahaan dalam global marketplace-nya gitu ya. Kalau lisensi Anda sudah tahu, franchise juga mungkin sudah tahu ya, kayak KFC itu ya, itu franchise semua dari luar ya. Kalau lisensi mungkin kita bisa membeli lisensi apa untuk produk apa gitu ya. Kemudian ada kontrak manufacturing, jadi misalkan produk Nike buat pabrik sepatu di Indonesia itu kontrak. Kemudian ada joint venture, ada perusahaan asing dan perusahaan di dalam negeri yang bisa bekerja sama gitu ya. Ada direct foreign investment ya. Ada negara-negara tertentu yang langsung akan memberikan investment ke sebuah negara. Misalkan ada yang dari misalkan dari Amerika misalkan, produk mobil Tesla misalkan, mau buat pabrik di Indonesia. Nah, ini termasuk dalam direct foreign investment kira-kira itu. Nah, threat and opportunity in global marketplace itu ada beberapa ya. Jadi hambatan itu ada beberapa sih yang ada dalam global marketplace ya. Politik consideration. Jadi politik ini ya menjadi salah satu threat ya, threat atau halangan bagi global multi marketplace ya. Kadang-kadang kita ada pemerintah mengatakan kita mau mengembargo sebuah negara gitu ya, karena negara tersebut itu kan sering ya kita dengar di berita-berita. Nah, itu salah satu politikal gitu ya. Kita mengembargo negara mana, otomatis kalau mengembargo suatu negara, produk kita nggak bisa masuk ke sana dong karena sudah diembargo. Nah, ini cultural defense, jadi culture ya, jadi culture itu menjadi threat juga untuk global market. Jadi juga ada economic environment. Kalau dunia misalkan sekarang kita dalam masa pandemi gitu ya, bahwa semua dunia mengalami permasalahan perdagangan, tentunya mana kemana juga economic environment ini memang benar-benar menjadi satu permasalahan yang harus diselesaikan. Oke. Ini slide terakhir ya. Jadi intinya adalah mau tidak mau, suka tidak mau, suka tidak suka gitu ya. Kita di Indonesia bisnis kita terbuka untuk international trade, gitu ya, terbuka untuk marketplace yang global. Nah, kalau di duanya ini ada kesempatan, ada halangan. Nah, kalau kita itu mampu untuk menjadikan ini global marketplace ini sebagai suatu hal yang menjadi tantangan, menjadi kesempatan bagi sebuah perusahaan untuk berkembang, itu bagus, gitu ya. Tetapi kalau ini kita masih banyak kekurangan dan mengatakan bahwa di di perusahaan ini memang global market ini menjadi threat ya, menjadi ancaman gitu ya. Nah, ini kalau perusahaan tidak mau memperbaiki diri, ini otomatis akan
cepat selesai nih perusahaan gitu ya, bangkrut saat ini ya. Kenapa? Dari luar negeri pun sudah banyak produk yang masuk ke Indonesia. Nanti akan kalah produk itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ketika kuliah nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.